Selamat datang kembali di channel paling populer. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara adidaya yang berada di bagian timur Asia. Negara yang beribu kota di Beijing ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, hingga kemiliter. Kekuatan yang begitu besar mampu membuatnya bersaing dengan negara-negara kuat lainnya di dunia seperti Amerika Serikat. Kemajuan RRT tak terlepas dari sejarah panjangnya yang menarik untuk dibahas, mulai dari dinasti China kuno hingga ke Tiongkok modern saat ini. Beberapa di antara fakta berikut ini mungkin baru kamu ketahui. Berikut 5 fakta menarik tentang sejarah Tiongkok yang jarang diketahui banyak orang. Dahulu Tiongkok berbentuk kekaisaran. Sebelum menjadi Tiongkok modern yang kokoh seperti saat ini, di zaman dahulu Tiongkok berbentuk kekaisaran yang dipimpin oleh seorang kaisar. Dinasti yang pernah memerintah di Tiongkok yakni dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Qing. Dinasti Yuan dan dinasti Qing didirikan oleh bangsa Mongol yang saat itu melakukan ekspansi wilayah hingga ke China. Keberhasilannya dalam melawan China, melancarkan niat mereka untuk melakukan ekspansi wilayah. Mereka mendirikan dan memimpin dinasti Yuan dan Qing di China. Tiongkok sempat berhaluan nasionalis. Tiongkok yang kita kenal sekarang adalah salah satu negara komunis. Dalam sejarahnya Tiongkok pernah memiliki haluan nasionalis sama seperti Indonesia. Pada tahun 1911 terjadi revolusi China yang berhasil menjatuhkan dinasti Qing, yang merupakan dinasti terakhir di China beserta kaisarnya Puyi, atau kaisar terakhir dinasti Qing. Peristiwa tersebut menandakan berakhirnya kekaisaran di China yang telah bertahan selama ribuan tahun. Setahun setelahnya Sun Yat-sen, seorang nasionalis yang mengajarkan doktrin San Minchu I diangkat menjadi presiden pertama Tiongkok pada tanggal 1 Januari tahun 1942. Diangkatnya Sun Yat-sen menjadi pertanda bersatunya Tiongkok di bawah haluan yang sama, yaitu nasionalis. Doktrin San Minchu I sendiri adalah ajaran yang dikemukakan oleh Sun Yat-sen yang berisi 3 pokok ajaran yaitu Minsen, Minsu dan Sheng. Tiongkok tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu Tiongkok, sekitar tahun 1927 dan tahun 1949 terjadi perpecahan antara kaum komunis, di bawah Partai Komunis Kuomintang yang didirikan oleh Mao Zedong, dengan kaum nasionalis di bawah Partai Nasionalis Kuomintang yang didirikan oleh Sun Yat-sen. Kekalahan kaum nasionalis dalam perang saudara antara Kuomintang dengan Partai Komunis Kuomintang membuatnya yang pada saat itu tahtanya dipegang oleh Chiang Kai-shek melarikan diri dari pengejaran kaum komunis ke daratan di sebelah tenggara China dan mendirikan negara Taiwan yang kita kenal hingga saat ini. Hingga saat ini Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah teritorialnya, menganggapnya sebagai provinsi yang membangkang dan tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Kaum komunis dan nasionalis China pernah bersatu dalam Perang China-Jepang. Pada tahun 1937 hingga tahun 1945 pecah Perang China-Jepang II. Salah satu penyebabnya adalah karena Jepang dengan doktrin Hakoichiu-nya yang berarti Jepang saudara tua, berusaha menguasai Asia Timur Raya, termasuk Tiongkok. Untuk mengalahkan Jepang, kaum nasionalis dan komunis bersatu dan saling bekerja sama untuk mengusir Jepang dari tanah mereka. United Front kedua dibentuk pada tahun 1937, setelah insiden Xi'an, ketika pemimpin militer KMT, Zhang Zueliang, menekan Chiang Kai-shek pemimpin KMT, untuk bekerja sama dengan PKT melawan Jepang. Meskipun aliansi ini penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan, kedua pihak berusaha memerangi musuh bersama yaitu Jepang. Hong Kong dan Macau bukan sebuah negara. Mungkin banyak dari kita yang masih bertanya-tanya apakah Hong Kong dan Macau adalah sebuah kota atau negara, mengingat mereka memiliki bendera dan mencetak mata uangnya sendiri. Dan secara letak geografis mereka termasuk ke dalam wilayah China daratan. Hong Kong sendiri di masa lalu adalah wilayah koloni Inggris, sedangkan Macau dahulu merupakan wilayah koloni Portugis.
Sampai pada tahun 1997 Hong Kong diserahkan kembali ke Tiongkok, dan hal yang sama dilakukan pada Makau pada tahun 1999. Masa transisi kedudukan Hong Kong dan Makau kembali ke tangan Tiongkok berlangsung selama 50 tahun. Selama masa itu Hong Kong dan Makau mencetak mata uang, bendera dan bahkan paspor mereka sendiri sampai masa transisi selesai. Itulah fakta menarik sejarah Tiongkok.